Selawat dan salam semoga kita selalu berada pada risalah dan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin dan peserta reses yang kita muliakan, agenda ini adalah agenda rutinitas DPRD. Secara formal itu ada namanya reses. Reses itu adalah menjemput aspirasi masyarakat kita. Dalam beberapa agenda lain ada kegiatan yang namanya musrembang nagari, musrembang kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Itu ada alur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampai pada pemerintah provinsi Sumatera Barat. Dan bagi DPRD itu namanya adalah reses. Dan ini adalah dua pintu yang saling untuk menjemput aspirasi, baik itu di pintu pemerintah daerah dan juga di pintu DPRD, baik itu kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Dan ini alhamdulillah pada hari ini kita sebagai anak Naloi Padang Sibusur adalah menjemput aspirasi masyarakat kami, mama kami, udah etek, gaek, sado yang hadir dalam hari ini. Apa harapan kami adalah karena Nagari Padang Sibusur adalah role model bagi seluruh nagari yang ada di Kabupaten Sibusur. Ini adalah pintu masuk dan gerbang masuk bagi seluruh apapun yang datang. Adalah Nagari Padang Sibusur adalah gerbang. Berarti suatu yang di gerbang ini berarti percepatan baik itu segi SDM kita, perekonomian kita, dan pembangunan secara fisik kita itu lebih cepat daripada daerah-daerah lain. Maka dalam hal itu ini tidak bisa secara sendirinya untuk bagaimana membangun daerah kita. Ini pasti tidak lepas dari sokongan dan pemerintahan nagari, sokongan di kecamatan, kabupaten, dan bahkan seluruh masyarakat kita. Maka apa yang kami inginkan adalah Bapak dan Ibu, karena Padang Sibusur, ketika kita diskusi dengan Bapeda Provinsi Sumatera Barat, ada dua potensi nagari Padang Sibusur. Padang Sibusur ini Bapak dan Ibu, IPM nomor 1 di Kabupaten Sibusur. Arti indeks pembangunan manusianya kita lebih tinggi, hampir sama dengan Kota Padang. Itu indeks pembangunan manusia kita. Berarti adalah berarti percepatan dunia pendidikan dan akademisi kita itu lebih unggul daripada yang lain. Dan ini yang menjadi harapan dan cita-cita kita untuk dipacu. Maka kita istilahkan adalah persoalan otak dan persoalan perut. Persoalan perut adalah persoalan ekonomi. Maka Pak dan Ibu, Kabupaten Sijunjung itu maka salah satu progul unggulan Provinsi Sumatera Barat itu tidak lepas dari sebuah dinas pertanian tentang pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan. Dan ini adalah program unggulan yang menjadi hilirisasi yang harus dilakukan sampai ke daerah-daerah. Maka kita sebagai anggota Komisi 5 yang sebanyak 11 orang itu mitra kerjanya sangat gemuk. Ada dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dinas sosial, bencana, keagamaan, pemuda dan olahraga. Itu adalah mitra kerja kita. Berarti adalah ini adalah menjadi catatan penting kita, tetapi itu bukan anggarannya bukan untuk diperuntukkan pada mitra kerja saja. Provinsi bebas untuk menganggarkan sesuai dengan kewenangan dan peruntukan sesuai dengan aturan dan undang-undang dan regulasi yang ada. Ini Bapak Ibu. Maka dalam hal itu oleh kita masih banyak belajar kepada salah satu cerita Menteri Desa. Ujung tombak sebuah pembangunan itu adalah dari desa dan negara. Maka inilah yang menjadi ujung tombak untuk bisa kabupaten itu bisa terbangun dengan baik. Tanpa dari sokongan nagari dan desa, itu tidak akan bisa membangun kecamatan dan kabupaten. Maka harapan kita adalah supaya ini terkontrol dan terdistribusi dengan baik, maka seluruh persoalan kehidupan kita itu ada dua persoalan besar. Pertama persoalan miskin, yang kedua persoalan pengangguran. Ini seluruh nagari dan desa yang ada di Indonesia ini persoalannya itu semuanya. Persoalan nagari, persoalan kemiskinan, dan persoalan pengangguran. Dari hal itu, Bappenas bagaimana untuk menghilangkan
persoalan kemiskinan dan pengangguran itu adalah potensi. Potensi inilah yang dituntut untuk menghabiskan yang nama kemiskinan dan pengangguran. Maka dalam hal itu yang punya kebijakan yang legalitas dan formal untuk mensurvei sebuah daerah itu adalah kampus. Sering dilakukan oleh Pak Pendito Meliputi dan juga Pak Pendito Bosai untuk mensurvei daerah-daerah yang mana yang punya potensi. Apa potensinya? Maka ketika itu disitulah ada namanya kebijakan anggaran provinsi dan kabupaten. Baik Pak Dirman, Bu Yusni maupun Hadiatullah itu punya kebijakan anggaran di belakangnya dan juga kebijakan legislasi. Ini yang menjadi catatan penting oleh kita bersama. Maka dalam hal itu oleh kita, saya berharap dan punya harapan besar karena semua kita adalah tokoh yang punya ide dan gagasan yang luar biasa, dan saya yakin dan percaya, saya yakin Nagari Padang Sidusut menjadi role model untuk kita bersama. Dan ini cita-cita kita bersama. Maka terakhir yang kami sampaikan adalah memang ini harapan kami kepada Bapak dan Ibu semuanya, ini perlu kita kontrol dunia pendidikan kita. Nah, SMA yang ada di Sijunjung itu sebanyak 13, SMK itu ada 8. Dan di kita ada 2, SMA 4 dan SMK 5. Di sekolah lain sudah ada yang namanya blue. Berarti dia sudah punya penghasilan sendiri sekolah tersebut. Untuk SMK 2 Batu Sangkar, dia sudah penghasilan sendiri dia sekolahnya. Maka kemarin seluruh kepala sekolah rakor tadi siang itu memetakan apa potensi daerahnya, nagari sekolah-sekolahnya, agar dia punya potensi, yaitu keunggulan masing-masing di sekolahnya. Maka ini yang agar anak-anak kita yang SMK, karena dia siap untuk kerja, dan ini yang menjadi hal yang tersendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi ikon bagaimana sekolah itu mampu untuk berdiri sendiri dalam penghasilannya. Tetapi itu tidak semua, memang tidak lepas dari sebuah ide dan gagasan dan kreativitas sebuah sekolah tersebut. Maka Bapak dan Ibu, oleh kita, karena persoalan otak itu adalah untuk anak cucu keponakan kita, dan persoalan perut adalah ayah dan ibunya untuk mencari nafkah. Maka tawaran kami adalah, karena ini pertumbuhan ekonomi kita itu banyak yang potensi yang besar itu bukan adalah yaitu tentang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tapi itu ada regulasi yaitu namanya kelompok. Kita juga minta bantuan juga. Sumatera Barat itu adalah sebanyak 6 triliun. Sebelum turun impres, ya sebanyak 7,5 triliun. Tapi ketika turun, itu seluruh pajak tidak singgah lagi pada provinsi. Dia semuanya diberikan kepada kabupaten kota yang sebanyak 19 kabupaten kota, yaitu 1,2 triliun itu dibagi oleh 19 kabupaten kota. Maka APBD Sumatera Barat itu adalah 6 triliun. Maka PAD kita yang paling terbesar itu adalah persoalan pajak. Ketika kita hitung bersama Dirlantas dan Bapenda Sumatera Barat, kendaraan yang beredar di Sumbar itu sebanyak 2,5 juta kendaraan. Pertanyaannya adalah Kabupaten Sijunjung sudah berapa kendaraan yang beredar di Sijunjung? Karena akan mampu mengolah potensi-potensi PAD kita. Maka mudah-mudahan mungkin ada sudah sampai surat persoalan pajak ke WA kita atau ke rumah-rumah kita yang belum bayar pajak. Disitulah potensi Kabupaten Sijunjung dan Sumatera Barat yang paling terbesar, Bapak dan Ibu. Maka disitulah pembangunan yang bisa dibangun dengan baik. Apalagi dengan kondisi hari ini, semua elemen kecuali Kemenhan itu di berapa buah dipangkas, kecuali dari Kementerian Pertahanan yang tetap anggarannya. Karena Kemenhan itu Bapak dan Ibu dalam riset Lemhanas itu perlu tetap kehati-hatian. Karena Kemenhan ini tidak bisa karena ini adalah untuk menjaga keamanan
agenda reses kita dan kita perpanjang dengan diskusi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.